ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang mukmin, yang betul-betul beriman, ini nanti awake dhewe iki wis mukmin apa urung? Apabila disebut asmanya Allah, maka bergetar hatinya, gemetar hatinya. Awake dhewe wis gemetar urung, Mbak? Nek wis disebut nama Allahu Akbar, wis getar urung? Nah, awake dhewe nek delokne urung getar, nek delokne ora beriman ya nesu. Dan apabila dibacakan ayatnya Allah, maka semakin bertambah imannya dan dia semakin bertawakal kepada Robbinya. Makanya Bu, tatkala ayatnya Allah dibacakan, jangan berbicara sendiri, mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala dari Allah, sudah digugurkan pahala-pahalanya, akan diterangkan kuburnya. Hanya mendengarkan saja, ndah neo membaca dan mengerti artinya serta melaksanakannya. Masya Allah, begitulah Allah sayangnya pada hambanya. Bu, Pak, sebenarnya kita ini adalah ahli surganya Allah sebenarnya, akan tetapi karena sudah nas godaan iblis yang luar biasa, sehingga kita harus berjuang untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi jangan khawatir, sepanjang panjenengan tidak keluar dari keluarga Islam, tidak keluar dari agama Islam, tidak keluar dari percaya kepada Allah dan Rasulullah, maka masih ada harapan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, Ibu Bapak, malam ini saya akan mengingatkan diri saya dengan panjenengan bahwasanya ditakdirkan manusia di bumi ini ya sudah diatur di dalam syariat Islam. Untuk masuk menjadi orang Islam mempunyai syarat. Napa syaratnya, Bu? Untuk dadi wong Islam syaratnya apa? Harus bersahadat. Orang yang berdosa banyak, tatkala dia mengucapkan syahadat, maka saat itu dia menjadi mukhalaf, dosanya diampuni. Saat itu loh ya. Tapi konsekuensi yang kedua setelah syahadat, dia dari nol yang mu'alaf itu, Bu. Apa? Syariat kedua nomor kalian apa? Bersahadat sholat. Jadi orang Islam ini kalau sudah balik, ini wajib hukumnya sholat. Didirikan masjid enggak apa, Pak? Dikir rembukan nyambut gawe, dikir rapat napa ketika sholat. Utamanya untuk sholat. Jadi rukun yang kedua Islam adalah sholat. Kalau sudah kita konsekuensi masuk Islam, yang kedua konsekuensi adalah sholat. Siapa yang diwajibkan orang Islam yang diharapkan masuk surga Allah? Mereka yang menjalankan sholat. Siapa yang wajib sholat? Satu, orang yang sudah balik. Jadi Rasul ngendika, jika putra putri kalian sudah umur 7 tahun, maka ajarilah sholat. Kalau 10 tahun tidak sholat, diapakan, Pak? Diseblak, ya, dicetol, dijiwit, dijewer. Jadi pukulnya itu ora digopoki ngantek klenger enggak. Ya, diarahkan harus melakukan sholat. Karena apa? Itu konsekuensi tanggung jawab. Bahwasanya apabila anak yang sudah balik
orang tuanya tidak menuntun untuk melakukan sholat, maka dosa anak itu ditanggung oleh orang tua. Ibu bapak, sedikit cerita. Ada teman saya yang menjadi pejabat, dia bangga cerita ke tatkala Riau, cerita bangga anaknya ada yang menjadi S2 bahkan S3, sekolahnya di luar negeri. Di luar negeri sholat sekolahnya. Terus hubungan di luar negeri itu kira-kira kayak apa? Terus satunya lagi orangnya sederhana, anaknya ya bahkan tidak ada yang sarjana, tapi anak-anaknya ahli ibadah. Kemudian ada orang ketiga menanya, pas bareng ngaji bersama ini Pak, ngaji ya, jadi orang yang sederhana ngaji dengan orang yang satunya temannya itu tadi, ditanyalah si orang yang sukses itu tadi, luar biasa ya sampean ya, anaknya di luar negeri jadi pejabat semua. Mau tanya sedikit, karena memang kelompoknya Islam, anakmu yodo sholat, sudah kau perhatikan sholatnya? Karena apa? Tatkala pulang, anak ini main sepak bola, main voli sampai maghrib itu masih bermain. Padahal wiwitnya sebelum asar, kan nggak sholat asar anak ini. Maghrib belum selesai. Ini dibangga-banggakan oleh bapaknya. Yang mereka ini adalah tamatan ini dan bekerja di sini gajinya sekian. Ibu bapak, apabila anda mendapat yang seperti itu, ora usah nggumun. Anak saya itu empat-empatnya tidak ada yang sarjana Pak. Saya orang IKIP, orang pendidikan, tapi saya nggak lanjut di IKIP. Saya ingin mengajarkan kepada anak saya, tatkala anak saya besok kuliah, ya jadi torok nih tapi ya Bu ya, maka dia untuk mendapatkan tempat saat ini Pak, S1 kira-kira nih, jadi pegawai sih gampang napa angel. Anaknya kakak saya barep 2, 3, 4 sarjana semua. Ijazahnya sekarang itu neng lemari. Yang insinyur gawe martabak. Kemudian yang sarjana ekonomi gawe apa namanya? Kue skuter itu apa namanya itu? Yang gede-gede itu. Yang sarjana hukum dia pun juga malah menjadi apa namanya? Tukang dandani manten. Terus kemudian yang satunya lagi yang IT, bagian IT, sekarang dia bekerja ngeter-ngeterne uang di turut bok-bok ATM itu. Niki yang nyantol nggak ada satupun itu. Makanya tatkala anak saya melihat putranya kakak seperti itu nggak gumun. Ada saudara sedikit Bapak sekalian. Saya alhamdulillah terdampar di Jogja dari Banyuwangi. Saya ini pindah tempat Pak. Sayangnya istri saya tadi rotok masuk angin, biasanya takjak ya. Ini peng 22 Pak, pindah tempat peng 22. Alhamdulillah. Makanya saya tresnone dengan bojo saya itu takjak pindah peng 22 yo manut yo katut wae. Orang bangga yo ramoh. Makanya ibu-ibu ya, apabila kemanapun suami pergi dan mengajak kemana, ikuti. Nek suami jenengan bojone nek sing neng kene enggak Bu? Ada nggak di sini? Ada ya? Waduh, narpe ngomong kok tidak dipraktek nih. Gitu. Ibu, penjenengan itu masuknya surga lebih gampang daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini dan garwane penjenengan tidak ada yang nakal. Susarankan Bu, bapak suaminya penjenengan senakal apapun, sudah ikhlaskan saja. Jenengan wis gawe suwi. Ya toh, apalagi sudah punya anak-anak. Enek tetangga saya ngejak pegatan Ramadan, saya sudah gak kuat, aku sudah gak tahan kelakuannya bapaknya, anak-anak sudah seperti itu. Anaknya wis piro? Anak saya 4, anaknya 4 tuh ora tahan jadi. Kasep Pak. Ibu yang adil terhadap bapak. Jadi ini loh, kebanyakan orang itu tidak adil kepada pasangannya, kepada temannya. Seorang laki-laki yang berbuat baik terhadap istrinya, kepada anak-anaknya,
ya, demi istrinya ben gelangan, ben cincinan, ben kalungan, nek riyo yo ben gawe sandangan. Apa yang dilakukan bapak di luaran sana, ya, peras teringat apa, peras keringat bandeng tulang, nanti awak nglinting ya, tulang wis karek uklik-uklik gitu. Karena mikirnya bapak ibu-ibu itu dan anak-anaknya. Bu, nek jenengan hitung kebaikan bapak dengan keburukannya itu banyak mana, Bu? Akeh apike apa akeh eleke? Akeh apike. Lah tonggo saya juga begitu. Bapaknya sudah luar biasa dan wis nyambut gawe wis wateng luar biasa. Ya namanya neng jowo ki godane akeh, Bu. Makanya ibu-ibu tolong yang perhatian dengan bapak. Dilanen kena godho. Apike pokoknya tanpa cacat. Cacate mek sitok. Apa digodho wong wedok gelem. Wih, sing wedok nesu. Wis pokoke wis apike ilang kabeh. Apike nek 1000. Salah gur sitok. Dadi 99 sing apik. 99 sing apik, eleke sitok apa selingkuh, njaluk pegat sing wedok. Gur sitok to, adil enggak ngono kuwi? Bu, tak ajari jenengan. Bapak jenengan umpamane rewel umpamane jarno wae neng wae ben jarno. Umpamane dhek nakal, Bu, sampean siapa Rinso Antinoda. Jadi sudah mulai digerujuki digebek wis bene tak lateni. Ibu, seorang istri yang patuh dengan suaminya, walaupun sholat mek 5 waktu orang ke sholat sunat, walaupun puasanya hanya puasa Ramadan, walaupun sedekahnya hanya zakat fitrah, enggak munggah haji bergoranti duit, maka dia berhak masuk surga apabila dia berbakti kepada suaminya. Los kon aja. Sesuk nek tulung mbok nih tulung gitu. Wong lanang-lanang. Aku gedeng karo wong lanang, Ibu. Ora patek jujur, tukang ngapusi, lek ndek duit selempet-selempet nang kupluk. Iki sing guyu mesti nglakoni. Sosok nang kaos kaki, ya. Itu wong lanang ngono ki. Kadang-kadang egois, Ibu, ya menangi dhewe ngono. Wong wedok Pak, Masya Allah, tangi peteng ngombai enggak iki sakjane wong lanang mek kursi tak gur golek duit tok. Ibu itu loh. Masya Allah, Bu, saya barusan punya anak yang melahirkan. Saya melihat, aku mbiyen sibuk cari duit, Bu, sehingga istri saya melahirkan, aku nggak pernah tahu roh-roh seneng jobo. Tatkala anak saya yang ketiga, saya nunggoni betul. Nangis saya, Bu. Betapa dia berjuang. Dia kepingin untuk melahirkan secara normal. Perjuangan seorang ibu hanya untuk mengeluarkan seorang jabang bayi. Masya Allah. Ini maka dari itu, ibu ini apabila wafat saat melahirkan, dia sama dengan jihadun fisabilillah. Makanya saya itu dengan ibu, dengan wanita, saya betul-betul menghormati sebagaimana Rasulullah menghormati seorang ibu, seorang wanita. Maka dari itu muliakanlah seorang wanita, Bapak Ibu sekalian, ya, itulah. Nah, ibu-ibu juga begitu. Berbahagialah menjadi seorang ibu. Paling gampang masuk surganya Allah. Sudah ikhlaskan dalam hidup ini. Diblonjo Bapak Saidi, terima saja. Wong urip iki mek gur telu, Bu. Sandang, pangan, papan, gitu. Cuman itu saja. Senggare akeh itu apa? Keinginan, nafsu. Senggare akeh itu gaya hidup. Nek kebutuhan hidup itu cuma sedikit. Cukup sandangnya, cukup pangannya, cukup papannya, sudah. Apabila takdir itu sudah menjadi ketentuan, katanya Ustadz yang saya tulis pada saat itu, bahwasanya usaha, ikhtiar disertai dengan doa yang sungguh-sungguh, maka bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Masya Allah. Akhirnya apa? Saya suka untuk mendatangi majelis taklim. Saya duduknya paling depan. Saya biasa, makanya saya mempunyai buku-buku yang seperti ini. Isinya tulisan-tulisan, Pak. Sampai apa? Ustadznya tuh sampai apa? Seneng itu. Mana itu? Masnya yang biasa bawa potlot itu mana itu? Saya senantiasa. Jadi jangan sampai lepas apa yang diutarakan sama ustadznya. Makanya saya sekarang bisa cerita ya seperti ini, Pak.
Islam ini mengajarkan sesuatu apa? Keyakinan, kepercayaan kepada Robbi yang kita tidak pernah melihat, tapi Robbi punya kuasa. Dibaca itu surat Al-Ghasyiyah itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, dan seterusnya. Tidakkah engkau melihat betapa aku menciptakan hewan-hewan, menciptakan unta yang pada saat itu perdagangan kalau nggak ada unta susah Pak, di padang maksar itu dilalai unta ya Pak, diciptakan jinak gede, roso, dawa, gulune dawa, nek minum di padang maksar sekali minum tuh 2 hari nggak minum unta kuat. Kutuk jinak diboboti manusia, dituntun gelem saja. Dan kemudian sama lihat unta itu untune papak kayak dipangur itu loh Bu. Dane unta nek diciptakan kayak singa, menungso sing nuntun berarti kremes karo untane. Di dalam ayat kauniyah yang diterangkan oleh Allah, selain ayat kauliyah, ayat kauliyah itu ada dalam Al-Quran. Ayat kauniyah itu yang ada di dalam area ini Bu. Betapa Allah menciptakan hewan-hewan yang diperuntukkan oleh manusia, untuk manusia. Menciptakan ayam untuk manusia. Nek ditakoni ayam karo ndok iki dhisik endi Pak? Bingung sampean. Lek dhisik ayam, lah ndoke sing ngremi sapa? Lek dhisik ndok, lek ngedok kapan? Masya Allah. Inilah Allah, ya. Ikan, kambing, sapi, semua diperuntukkan untuk manusia. Yang mereka akalnya dibuat rendah, yang bisa dikuasai oleh manusia. Itu sudah ciptaan, Masya Allah. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya ini. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, kalau sudah Allah sedemikian baiknya kepada kita, kita tuh sakjane kon ngopo to karo Gusti Allah itu. Setelah syahadat, sholat. Hati-hati Bu. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah, sholat. Sesuk sing ditakok nih pertama, duduk ayune jenengan, ganteng jenengan, pinter jenengan, derajate jenengan, bukan ngajine sampean sing pung 20, bukan. Yang pertama adalah sholatnya. Maka dari itu mari perbaikan hubungan kita melalui sholat, kita perbaiki untuk semakin kita mikrotnya tenanan kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bahkan kami dapati slogan, apabila kamu ingin perbaikan hidupmu, maka perbaiki hubunganmu dengan Robbimu, yakni lewat sholatmu. Perubahannya ternyata tidaklah sulit apabila kita yakin hakul yakin dengan Allah, yakin hakul yakin dengan para malaikat-malaikat Allah. Coba Allah yang sudah memiliki jagat aneh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milikku kata Allah seluruh langit dan bumi, la qaula wala quwata illa billah, semua yang terjadi atas izinku. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku. Ini kan sudah jelas, nggak usah angel-angel, nggak usah ado-ado Pak nek ngaji, cukup di sini. Mari kita terapkan, mari kita ajak bersama. Masjid ini kita ramaikan Pak. Nek jenengan ini jelas sudah menjadi penghuni surga, ya. Membana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Maka para takmir masjid, para pengurus masjid, para jamaah di masjid ini, walaupun penjenengan tidak diberikan di dunia ini kemewahan yang seperti Pak Sambo tuh wis, berbahagialah. Mari kita rubah. Sampai saya ditanya sama teman saya yang dari Banyuwangi, kemarin satu bus tetangga saya datang ke rumah silaturahmi, tanya, enggak loh Mas Ramadan sama kerjanya apa? Gak jelas tak gitu kan. Kerja saya tidak jelas. Lah apa kerja sing jelas ora iso nglumpuk Pak. Kerja saya katakan sama Pak Nur, ini juga orang Banyuwangi Pak. Dia ditugaskan untuk meliput saya ke laporan wong di MI katanya gitu. Oh silakan, saya bilang gitu. Ini juga orang Banyuwangi. Dia mengikuti saya. Jadi pagi di mana, siang di mana, saya ngapain dia tahu. Loh kapan Pak Ramadan nyambut gawe katanya? Kamu tidak tahu pekerjaan saya.
Kerjaan saya adalah mengejar taklim yang seperti ini. Karena apa? Ada malaikat-malaikat, tangan-tangan malaikat yang menengadah, yang berdoa kepada hamba Allah yang senantiasa dengan kesungguhannya menghamba, mengabdi kepada Allah. Awake dhewe sing ngawaki malaikat. Yakin, hakul yakin pasti akan ada perubahan. Tapi ya sing sabar. Gue peh krungu ngene terus esuk nglakoni seminggu urung wujud protes, Pak Romdan ngapusi ngono. Kalau kurang lebih 40 hari tidak ada perubahan, Senin ono Ramadan ini. Nah, ini jaminannya Ramadan, Senin ono. Tapi sungguh-sungguh ikhlas ya. Bukan karena ke masjid, aku masjid kepengen seperti Pak Ramadan, boleh. Tapi sehari 2 hari, setelah itu diikhlaskan. Ibu bener, saya tidak tahu. Tiba-tiba terjadi seperti, dan saya nangis. Ya Rob, mudah-mudahan karunia yang kau berikan kepada hamba dan keluarga hamba ini tidak menjadikan kami menjadi sombong. Justru kami gunakan untuk sebagai motivasi, Bu. Betul. Saya gunakan untuk sebagai motivasi. Tiada pernah saya itu tidak datang ke masjid dan keluarga saya kecuali ada udzur. Anak saya 4, yang 1 laki-laki, yang 3 perempuan, yang nikah sudah 3. Jadi anak mantu saya 3. Semua tak rayu supaya pulang ke rumah saya, biar aku bisa mengawasi ibadahnya dia. Anak saya yang laki-laki, Pak, dilalahnya rumah saya tingkat 3, Pak, saya paling atas. Jadi kalau saya keluar, kok sandalnya masih di depan pintu, pintunya tak tanduk, Pak, tak tendang betul. Apakah kamu ingin Allah menurunkan mengurangi rezeki yang diberikan kepada kamu? Apa? Mohon maaf, Pak, saya tadi tidurnya agak konleren paling iki ya. Ya, pakai itu aja, Pak. Oh lah, wis kliwat itu Bang Garai. Pakai ini aja, Pak. Pakai ini aja. Ya, wis kliwat seperempat jam, Pak. Jam 8 mestinya jam 9 selesai, Mas ya. Oke. Segera kita tutup saja kalau begitu. Yang penting penyampaian sudah sampai ya, Bu ya. Amin. Baiklah. Sekalian doa nih, Pak ya. Sekalian doa nggih. Nanti bariki minum ya. Monggo berdoa dulu, Bu, sekalian. Mumpung air matanya masih basah, monggo kita berduduk di yang sungguh-sungguh. Kita berdoa supaya diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, supaya ibu bapak kita yang sudah sedo diampuni dosa-dosanya, supaya kita nanti tatkala meninggal oleh Allah diberikan derajat husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Liridho lillahi ta'ala wa syafa'atin Rasulullah SAW wa barakatil Quran lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain warḍa'na ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamdan sakirin ya Allah, hamdan na'imin, hamdan yuhafina wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakali jalali waskar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi syuruqi wa
فضله من الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا